Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dayah Darul Quran Aceh atau DQA merupakan rumah bagi generasi remaja untuk menelaah serta mewujudkan cintanya kepada Al-Quran dan semua sisinya. Mulai dari tahsin atau tajwid, bacaan, hafalan, pemahaman, dan pengamalan terhadap nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajarul Akbar, Direktur Dayah Darul Quran Aceh, Kota Malaka, Aceh Besar, Provinsi Aceh, Indonesia. Dayah Darul Quran Aceh yang terletak di atas tanah 54.000 meter persegi, lebih kurang 5,5 hektar, yang berada di lokasi sangat strategis tentunya, di Jalan Banda Aceh Medan, kilometer 19,5, Gampung Tumbuh Baru, Kecamatan Kota Malaka, Kabupaten Aceh Besar. Alhamdulillah, saat ini Dayah Darul Quran Aceh sudah menginjak masanya yang ke-6. Kalau istilah baby itu sudah bisa berjalan atau mau berlari, itulah sekelumit ataupun kisah dari Dayah Darul Quran Aceh yang berdiri lebih kurang di awal tahun 2017 silam. Alhamdulillah dari awal tahun 2017 Dayah Darul Quran Aceh menerima santri putra saja, dan kemudian 3 tahun kemudian menerima santri putri, dan sampai dengan saat ini tahun ke-6 di tahun 2022, jumlah santri keseluruhan lebih kurang 583 dengan jenjang SMP dan juga SMA, baik putra maupun putri. Dayah Darul Quran Aceh didirikan pada tahun 2016 akhir dan memulai pembelajaran bagi angkatan pertama pada Juli 2017, berkomitmen untuk menebar rahmat dan cahaya Al-Quran di tengah umat. DQA hadir untuk memberikan solusi terbaik kepada para orang tua serta putra-putri Aceh untuk mempelajari Al-Quran secara menyeluruh. Kami ingin mewujudkan generasi menghafal dan memahami Al-Quran. Alhamdulillah juga Dayah Darul Quran Aceh saat ini juga akan terus menerima santri ataupun santriwati dari berbagai daerah baik di Aceh maupun di luar Aceh, walaupun kebanyakan ataupun masih bisa dikatakan mayoritas adalah dari Banda Aceh, Aceh Besar serta Kabupaten Pidi. Dan untuk program unggulan dari Dayah Darul Quran Aceh ini tentu sesuai dengan namanya, Darul Quran, ya, rumahnya Al-Quran. Ya tentu di Dayah Darul Quran Aceh dipelajari dengan berbagai macam kurikulum. Salah satunya adalah kurikulum Diknas untuk tingkat SMP dan juga kurikulum Diknas untuk tingkat SMA. Kemudian dipadukan dengan tentu tahfiz Al-Quran. Kemudian nanti juga ada program pengembangan bahasa. Kemudian juga bagaimana concern pada pengendalian ataupun pengembangan kepribadian seorang santri, yang kita berharap bahwa dari perpaduan kurikulum terpadu ini, dari kurikulum Diknas, kurikulum tahfiz, kemudian bahasa, kemudian program dayah itu sendiri, program asrama dengan boarding schoolnya, kita berharap mudah-mudahan lulusan DQA ini menjadi para pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Sampai dengan saat ini alhamdulillah antusias yang luar biasa dari masyarakat Aceh tentunya. Dari pertama dibuka tahun 2017, antusias dari berbagai macam lapisan masyarakat untuk menitipkan anaknya di Dayah Darul Quran Aceh luar biasa antusias, dengan berbagai macam tentunya kekurangan yang kami rasakan saat ini. Walaupun insya Allah
Dari kekurangan ini kami terus akan berbenah dari hari ke hari. Ya tentu yang saya sampaikan di awal tadi, ya ini masih sangat-sangat kurang. Kalau bahasa kami, Daya Darul Quran Aceh di tahun ke-6 ini belum indah, tapi lagi terus membangun. Tapi kita berharap menjelang tahun ke-10 nantinya, suasana Daya Darul Quran Aceh sudah mapan, sudah rapi, bersih, dan juga indah untuk dipandang. DIKIA mencoba meramu semua sisi dari pembelajaran Al-Quran bagi santriwan santriwati, mulai dari bacaan, pemahaman, hafalan, dan pengamalan. Hingga kini, Daya Darul Quran Aceh telah meraih prestasi baik bagi guru dan santri sebanyak 63 terhitung sejak tahun 2021 hingga 2022. Untuk mendukung pembelajaran yang efektif, Darul Quran Aceh memiliki 4 lembaga besar yang langsung berkaitan dengan proses belajar mengajar santri, yakni SMP Darul Quran Aceh, SMA Darul Quran Aceh, Lembaga Pembelajaran Al-Quran, serta Lembaga Pengasuhan dan Pembinaan Santri. Adapun visi dari Darul Quran Aceh adalah menjadi lembaga pendidikan Islam yang profesional dan berkualitas yang mampu melahirkan penghafal Al-Quran yang memiliki akhlak, karakter Islami, dan memiliki kompetensi di bidang akademik. Sedangkan misi dari Darul Quran Aceh adalah mewujudkan lembaga pendidikan Islam yang berkualitas di bidang tahfiz Al-Quran dan bidang akademik yang menjadi sekolah idaman bagi masyarakat. Melaksanakan pembelajaran dan pembinaan secara efektif baik di bidang tahfiz, kepesantrenan, maupun kurikulum pendidikan nasional. Selanjutnya, mencetak generasi hafiz Al-Quran yang berakhlak mulia, berpengetahuan luas, dan bermahzab Ahlussunnah wal Jamaah. Melaksanakan pengembangan kurikulum yang terintegrasi dan berinovasi guna melahirkan peserta didik yang berprestasi. Dan yang terakhir, melaksanakan pengembangan SDM pendidikan, tenaga kependidikan, dan komponen sekolah agar berkembang secara optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irawan Abdullah. Sekarang sebagai Sekretaris Yayasan Wakaf Harun Ali, sebagai salah satu yayasan yang menjadi pegangan pada Daya Darul Quran Aceh. Alhamdulillah dalam perjalanan waktu ketika dari 2007 sampai dengan 2017 kita memulai Daya dengan nuansa baru, yaitu bernama Daya Darul Quran Aceh, di mana Daya Darul Quran Aceh mengkonsentrasikan diri untuk program tahfizul Quran. Daya Darul Quran Aceh memiliki kekhasan tersendiri, yaitu yang pertama, berada di lokasi yang cukup strategis. Kedua, memiliki sistem dan program yang melahirkan para santri yang mampu menghafal Al-Quran 30 juz, serta memiliki akhlak dan karakter yang baik. Ketiga, profesional mewujudkan santri agar menghafal matan Al-Jazari dengan sanad. Keempat, penanaman nilai-nilai Islami, akidah, ibadah, dan akhlak yang terintegrasi dalam kegiatan dan program sehari-hari. Kelima, mendukung interaksi halaqah Al-Quran yang diasuh oleh guru Al-Quran dalam 3 kali sehari secara intensif dalam program tahsin dan tahfiz. Keenam, dilengkapi fasilitas dengan 1 kamar ditempati 8 hingga 10 santri dan diasuh oleh guru asrama yang sudah berpengalaman. 7. Kualitas guru-guru tahfiz, kepesantrenan, dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi di bidangnya. Dan yang terakhir, Dewan Guru didatangkan dari Aceh dan luar Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selawat bagi Allah, selawat pada Rasulullah SAW. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Faizal SPDI. Sekarang dipercaya atau diberi tanggung jawab kepada kami sebagai kepala sekolah Daya Darul Quran Aceh. Di Daya Darul Quran Aceh, yang pertama kami ingin menjelaskan kita punya visi dan misi. Yang pertama sekali, visi kita adalah menjadikan lembaga pendidikan Islam
yang ada di Aceh ini yang berkualitas dan profesional, yang mana melahirkan para penghafal Al-Quran yang mungkin ataupun para penghafal Al-Quran yang betul-betul menghafal Al-Quran bisa dipertemukan jawabannya terhadap hafalannya semua. Dan juga tidak jauh pentingnya di daerah Darul Quran Aceh ini juga kita tidak lupa dengan kemampuan-kemampuan akademik yang kita hadirkan di dalam lingkungan daerah ini, terutama sekali buat anak-anak kita yang ada di sini. Dan tentunya selain daripada melahirkan pendidikan yang berkualitas di sini, juga kita mempunyai beberapa program. Di antara program unggulan atau branding yang kita adakan ataupun yang kita cetuskan di daerah Darul Quran Aceh ini, terutama di sekolah, yaitu ada 6 program unggulan. Yang pertama sekali kita ingin mencetak para santri ataupun para siswa yang mampu menghafal Al-Quran 30 juz. Itu yang pertama sekali poinnya. Yang kedua, kita ingin mencetak generasi kita yang generasi berakhlak mulia, yaitu berwawasan yang luas. Yang ketiga, yang selanjutnya kita ingin menjadikan anak-anak kita di sini ataupun siswa-siswa kita di sini mampu mempelajari ataupun menguasai 2 bahasa, terutama sekali yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Yang terakhir juga kita tidak jauh pentingnya kita punya program yaitu untuk membuat anak-anak kita ini juga bisa berdaya saing di bagian akademik, karena ini sangat penting. Selain mereka menghafal Al-Quran, juga mereka perlu menguasai bidang akademik yang lainnya, sehingga nanti ketika mereka lepas dari ataupun lulus dari daerah Darul Quran Aceh ini, mereka dapat juga berkompetensi di bagian akademik tersebut. Mungkin ini hanya program 6 program yang coba kami cetuskan di daerah Darul Quran Aceh ini, dan juga mempunyai prioritas-prioritas juga di dalam menerapkan semua program ini. Terkhususnya mungkin kita ambil contoh di bagian bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini kita mencari pendidik-pendidik yang profesional, terutama sekali itu pendidik yang luar daerah Aceh. Seperti kita mendatangkan dari guru-guru Pare, Kampung Pare, dan lain sebagainya, yang mereka itu menggenjot semua kemampuan-kemampuan bahasa Inggris mereka itu di semester pertama, dan di semester 2 juga kita akan memfokuskan di bagian bahasa Arab. Jadi 2 bahasa ini menjadi penting, hal yang sangat penting juga di sekolah kita, sehingga anak-anak juga ketika lulus nanti mereka bisa melanjutkan pendidikan mereka, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri, baik di Timur Tengah ataupun di Eropa Barat dan lain sebagainya. Dari 4 lembaga ini, masing-masing dipimpin oleh kepala yang berkonsentrasi penuh serta mempunyai tanggung jawab dan wewenang yang besar dalam bidangnya, seperti menghadirkan tenaga pendidik dan dewan guru berasal dari universitas dalam dan luar negeri, yakni Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Islamic University of Madinah, UKM Malaysia, USM Malaysia, Khartoum International Institute for Arabic Language Sudan, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Ma'had Ali An-Nuraimi Jakarta, Central China Normal University Wuhan, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Syah Kuala Banda Aceh, UIN Ar-Raniri Banda Aceh, Unimal Lok Semawe, IAI Al-Aziziyah Samalanga, instruktur bahasa Inggris dari Kampung Inggris Pare, dan lulusan ahli kaligrafi dari Lemka Sukabumi. Mungkin daerah Quran Aceh ini itu berdirinya tepat tanggal 10/2017 ketika kami mendirikan daerah Quran Aceh ini, dibarengi juga dengan adanya sekolah SMP di tahun pertama. Antusias dari masyarakat itu luar biasa, karena sekarang lagi ngetrennya ataupun lagi naik daunnya itu pesantren-pesantren yang berprogram tahfiz. Cuma yang membedakan pesantren Darul Quran Aceh ini dengan pesantren lain, kita di sini mendidik anak-anak untuk bisa menghafal Al-Quran itu dan juga dibarengi dengan akademik. Dan mereka ketika menghafal Al-Quran bukan hanya menghafal, mengejar hafalan-hafalan mereka, tapi juga mereka mampu untuk mempertanggungjawabkan semua hafalan-hafalan mereka. Dan juga di bagian akademik, selama ini kita telah
memfokuskan di beberapa kegiatan, terutama di ekstrakurikuler. Dan di situ kita bina mereka, ada namanya kelas peminatan, beberapa kelas peminatan termasuk itu ada peminatan di bagian baca tulis, ada di exco dan lain-lain sebagainya. Dan ini menjadi daya tarik juga bagi sekolah kita untuk menarik perhatian masyarakat, sehingga inilah yang membuat masyarakat semua antusias sekali untuk berada di DKIA anak-anaknya, karena memang kita punya program Al-Quran, juga program-program akademik serta program-program ekstrakurikuler yang lain sebagainya. Tidak hanya menyediakan wadah pendukung pembelajaran, tentunya Dayah Darul Quran Aceh memiliki target di tingkat SMP, seperti pertama, mendukung santri bisa menghafal Al-Quran minimal 15 juz dengan lancar. Kedua, mendukung memiliki ilmu dasar dalam pelajaran untuk pelajaran umum. Ketiga, mendukung santri mempunyai daya saing akademik. Yang keempat, mendukung santri memiliki kepribadian yang baik serta memahami nilai-nilai keislaman. Dan yang kelima, mendukung agar bisa berbahasa Arab dan Inggris dalam komunikasi sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustadz Nazli Syahriza Ramadan sebagai penanggung jawab program bahasa di Dayah Darul Quran Aceh. Untuk program sendiri yang ada di Dayah Darul Quran Aceh, alhamdulillah selama 2 tahun ini kita sudah memfokuskan peserta didik untuk mengikuti program bahasa secara khusus selama 1 semester khusus diberikan untuk pembelajaran bahasa Inggris dan 1 semester dikhususkan untuk pembelajaran bahasa Arab, itu di semua tingkat, baik itu tingkat madrasah sanawiyah dan juga madrasah aliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ambo Upe, di sini sebagai Kepala Pengasuhan dan Pembinaan Santri. Alhamdulillah, saya pribadi di sini sudah 5 tahun lebih ya, dipercaya sebagai Kepala Pengasuhan dan Pembinaan Santri. Yang mana Dayah Darul Quran Aceh ini memang sengaja disebutkan namanya itu bukan Darul Tahfiz, tapi Darul Quran. Apa hubungannya dengan posisi saya, tugas saya di sini? Jadi di sini kita menyebutkan nama Darul Quran Aceh, ya, Darul Quran. Jadi tidak hanya kalau di luar sana mungkin ada disebut Darul Tahfiz dan lain-lain. Nah, jadi kita tidak fokus kepada tahfiz saja, tapi kita juga bagaimana mencetak, melahirkan santri-santri penghafal Quran yang betul-betul bisa berakhlak Qurani. Ya, jadi maka dari itu terlahirlah kita program-program unggulan kita, diantaranya yaitu berwawasan Islami, kemudian berakhlak karimah. Begitu pula dengan target kami di tingkat SMA, yaitu yang pertama, mendukung santri bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz dengan baik. Kedua, mendukung santri memiliki ilmu sesuai dengan bidang yang ditekuni untuk daya saing akademik. Ketiga, mendukung santri mampu bersaing untuk ke jenjang tingkat universitas baik dalam negeri maupun luar negeri. Keempat, mendukung santri memiliki akhlak yang mulia serta memahami nilai keislaman dalam bermasyarakat. Dan yang kelima, mendukung santri agar mampu berbahasa Arab dan Inggris secara aktif maupun pasif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Nikmat. Saya di Dayah Darul Quran Aceh ini saat ini diberikan amanah sebagai guru Al-Quran, baik guru kepada santri dan juga guru bagi ustadz-ustadzah di Dayah Darul Quran Aceh ini. Di Dayah Darul Quran Aceh ini sesuai dengan bidang yang diamanahkan kepada saya, yaitu bidang Al-Quran, kita memiliki beberapa program yang penting dan juga unggul terkhusus dalam bidang Al-Quran. Yang pertama tentu saja program Halaqah Al-Quran. Halaqah ini terdiri dari beberapa jenis halaqah. Yang pertama ada halaqah tahsinul Quran atau
membaguskan bacaan Al-Quran, yaitu dengan memperdalam tajwid. Yang kedua ada halaqah tahfizul Quran, yaitu program menyetorkan hafalan, baik hafalan baru ataupun murojaah hafalan yang lama. Dan yang ketiga ada halaqah mentoring guru atau ustadz dan ustazahnya. Yang halaqah mentoring ini dikhususkan untuk tenaga pengajar, baik itu yang belajar tahsin Al-Quran atau juga menyetorkan hafalan Al-Qurannya. Dan lebih jauh, untuk halaqah sendiri dalam sehari semalam kita laksanakan sebanyak 3 kali. Yang pertama halaqah setelah sholat subuh sampai dengan pukul 7 pagi. Yang kedua halaqah setelah sholat asar sampai dengan pukul 5:10 kurang lebih. Dan yang ketiga halaqah setelah sholat maghrib sampai dengan pukul 8 atau pukul 20:10 malam, dan dilanjutkan dengan sholat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Zakira dari kelas 7 DKA Putri. Kenapa saya ingin masuk DKA? Karena saya ingin menjadi seorang siswa yang berprestasi, menjadi santri yang mandiri, serta memiliki hafalan yang cukup tinggi. Karena saya mampu mengenal tajwid, Al-Quran, dan hadis, serta saya mampu berbicara dalam bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Serta saya dapat mengenal lebih banyak teman di Darul Quran Aceh. Kedepannya saya ingin menjadi seorang dokter yang menghafal Al-Quran. Nama saya Salwa Adlin Inayatillah. Karena ingin memperlancar hafalan, juga ingin mampu berbahasa Arab dan berbahasa Inggris, juga mampu dalam bidang akademik. Ingin menjadi dokter Hafizul Al-Quran, hayya nuhibbul Al-Quranul Karim, wa nusyarik madhad Darul Quran Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ghazi Al-Ghifari. Saya adalah santriwan kelas 11 di Dayah Darul Quran Aceh. Yang telah saya dapatkan di Dayah Darul Quran Aceh adalah saya mampu memahami, mempelajari, dan menerapkan ilmu Al-Quran secara keseluruhan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Sekali lagi kami mohon dukungan dari santri, para guru, kemudian wali santri, masyarakat, tokoh masyarakat, baik di Aceh maupun di Indonesia pada umumnya, untuk senantiasa memberikan dukungan serta doanya. Mudah-mudahan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, Dayah Darul Quran Aceh bisa terus memberikan sumbangsih berharga buat bangsa, agama, dan negara ini. Yang mudah-mudahan tentunya kita berharap lahir para intelektual yang bukan hanya cerdas secara ilmu pengetahuan dalam hal spiritual semata atau hal kecerdasan dalam bidang agama saja, tapi mereka akan lahir tokoh-tokoh masyarakat cerdas spiritualnya,
cerdas emosionalnya, dan juga cerdas segala-galanya, yang insya Allah kita berharap Aceh dan Indonesia lebih umum lagi insya Allah kemudian hari akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekali lagi terima kasih banyak atas doa dan dukungan ya Bapak Ibu sekalian, terutama masyarakat Aceh, yang mudah-mudahan dari hari ke hari terus Dayah Darul Quran Aceh bisa berkembang dan terus berkembang. Demikian dari kami, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahrul Fajri, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Bahwa Aceh merupakan daerah istimewa. Ini semua diatur dan diamanahkan melalui regulasi. Yang pertama Undang-Undang Nomor 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Di dalam Undang-Undang tentang keistimewaan Aceh, Aceh itu diberi keistimewaan di dalam 4 bidang. Yang pertama bidang agama, kedua bidang pendidikan, yang ketiga bidang adat istiadat, dan keempat bidang peran ulama di dalam pengambilan kebijakan daerah. Terkait dengan perkembangan Dayah di Aceh, kita tahu bersama bahawa pendidikan di Aceh dulunya dari sejak dahulu itu adalah melalui Dayah. Maka Dayah merupakan suatu lembaga pendidikan Islam yang mencetak kader-kader umat dan mencetak kader-kader ulama Aceh dari dulu hingga sekarang. Maka oleh karena itu, begitu pesatnya perkembangan Dayah di Aceh, maka dari tahun 2008 pemerintah Aceh mengakomodir pendidikan lembaga pendidikan Islam iaitu Dayah ini masuk di dalam program visi misi pemerintah Aceh. Dan sejak 2008 tersebut pemerintah Aceh telah banyak membina dan membantu untuk bagaimana pengembangan dayah-dayah yang ada di Aceh. Dan sampai saat ini di tahun 2019 jumlah dayah di Aceh itu ada 1,136 dayah. Kemudian setelah dilakukan akreditasi di tahun 2021 kemarin, maka sekarang jumlah dayah di Aceh ada 1,484 dayah. Dan alhamdulillah hari ini berkat perhatian dari pemerintah Aceh karena kekhususan kita Aceh istimewa yang tidak ada di daerah lain, maka lahirlah Dinas Pendidikan Dayah Aceh yang fokus program kegiatannya adalah membina dayah-dayah yang ada di Aceh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kemudian dapat kami sampaikan bahawa tujuan daripada penyelenggaraan pendidikan Islam melalui dayah ini adalah, ini ada dua. Yang pertama, bagaimana kita membuat dayah-dayah di Aceh itu agar tercapainya kemandirian, sehingga dayah kita itu mandiri, melaksanakan semua kebutuhannya secara mandiri dan tidak ketergantungan dengan pihak luar, sehingga nyaman bagi para santri dan keluarga besar dayah, para guru untuk meneruskan program belajar mengajar di dayah. Yang kedua adalah bagaimana melalui dayah ini dapat melahirkan kader-kader ulama Aceh di masa yang akan datang. Kita tahu Aceh ini spesifik karena dari dulu kita semua sangat bergantung kepada bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para ulama kita. Maka oleh karena itu sangat berkepentingan melalui Lembaga Pendidikan Islam atau dayah ini, kita berharap dengan pembinaan yang kita lakukan dari berbagai segi adalah tujuannya untuk melahirkan kader-kader ulama Aceh di masa yang akan datang. Dan tentu melalui profil video yang kita buat ini, kita berharap dapat
tersosialisasi, terdokumentasi dengan baik sehingga masyarakat Aceh dan masyarakat luar dapat memahami bagaimana pentingnya lembaga pendidikan Islam di Aceh, khususnya Dayah ini, sehingga semua berorientasi kepada pendidikan Islam untuk melahirkan anak-anak bangsa yang jauh dari pengaruh-pengaruh kemaksiatan, pengaruh-pengaruh dari kegiatan-kegiatan yang tidak baik, yang dekadensi moral, yang radikal dan lain-lain. Maka harapannya adalah bagaimana melindungi masyarakat Aceh ini supaya akidahnya, Islamnya, syariatnya itu dapat terjamin dan terlindungi sampai dengan akhir masa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya dapat kami sampaikan bahawa melalui pendidikan Dayah di Aceh ini, kita berharap kepada seluruh keluarga besar yang ada di Dayah-Dayah, apakah pimpinannya, apakah para dewan gurunya, pengurusnya, dan khususnya para santri, agar dapat belajar, mengaji dengan tekun, dengan rajin, dengan semangat yang tinggi, karena harapan dari kita semua rakyat Aceh melalui kalianlah para santri-santri ini yang akan menjadi kader-kader pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.